Oke, saya ke Mas Zainul lagi. Mas Zainul, kalau profil dari, mungkin tadi sempat ngobrol ya, profil dari si klien Anda ini seperti apa? Range usianya, Nah, background-nya. kebanyakan dari klien kita 65 orang tuh sebagian besar tuh 25 tahun ke bawah. Karena bagaimana anak-anak milenial ini antusias, dia ngefans sekali sama Coldplay meskipun mereka belum lahir pada zaman itu. Bareng sama lahirnya Tapi Coldplay. pengaruh sosial media segala macam itu membuat mereka tertarik. Kemudian kedua, mereka tertarik dengan pengaruh sosial ya. Kawan sekolah, kawan kerja itu mempengaruhi kamu ikut kok saya nggak ikut, akhirnya berbondong-bondong untuk mencari tiket itu. Nah, itu. Tapi poin kedua, saya pikir ya, memang perlu diatur. Kemudian kedua adalah bagaimana caranya meminta pertanggungjawaban dari promotor, meskipun mereka dugaan tidak melakukan itu. Tapi bisa jadi Kenapa peristiwa. jadi akhirnya promotor yang dimintai Ya karena pertanggungjawaban? peristiwa hukum ini kan terjadi karena ada konser Coldplay. Ya. Makanya timbullah namanya pelaku-pelaku yang diduga penipuan ini. Apakah ada keterkaitan atau tidak, maka nanti itu tugasnya penyidik. Namun barangkali itu bisa ditelusuri terkait dengan apakah ada oknum di promotor yang mensubkan atau menjual 100 tiket kepada just tip yang ilegal sehingga mereka mengupkan harga. Nah, itu yang masih digali oleh kawan-kawan dari penyidik. Dan kita harap ada empati dari para promotor lah begitu. Oke, saya ke Pak Kabid. Pak Kabid, tadi yang dijelaskan oleh Mas Zainul begitu ya. Ketika kemarin tim Polda juga sempat memanggil pihak promotor. Apa yang ingin digali gitu? Dan kalau misalnya dari Mas Zainul tadi, benarkah dalam hal ini promotor dapat dimintai pertanggungjawaban? Ya, Mas Bayu, kami dalam hal ini Polda Metro Jaya konteksnya adalah satu laporan polisi yang kemudian kami kembangkan menjadi 60 korban. Terkait dengan promotor, tentu ini sedang dilakukan pendalaman dari Barreskrim, tepatnya di Direktorat Siber, ya. Kemudian dalam hal perkembangan teknologi sebegitu pesatnya ya untuk teknologi informasi ini ada hal positif dan ada hal yang bisa dijadikan suatu negatif seperti hal ini yang terjadi. Kemudian tadi kami memahami betul selepas dari masa pandemi atau endemi ini antusias masyarakat ini situasi yang betul-betul antusias yang dijadikan momentum bagi para pelaku sehingga kemudian berkembang adanya just tip penipuan pada event-event besar. Nah, kemudian yang perlu diantisipasi, kami menghimbau juga, ya, yang pertama bagi promotor betul-betul mensosialisasikan apa yang menjadi skema ataupun mekanisme dalam pembelian tiket secara benar, ini yang harus betul-betul digelorakan. Yang kedua, terkait juga dengan para korban atau masyarakat secara umum, ya kita betul-betul dengan perkembangan pesat ini juga harus melihat bagaimana bisa cluster atau memilah ya harus kita sama-sama belajar lagi dari pelajaran ini memilah mana yang bisa dijadikan suatu hal ini adalah benar maka harus cek and cross check kembali. Saya rasa seperti itu Mas Bayu yang bisa kami sampaikan. Kabid, sampai dengan saat ini memang masih adakah akun-akun media sosial yang di-tracing oleh pihak kepolisian sehingga tidak hanya pelaku yang sudah diamankan tetapi ternyata mungkin ini komplotan atau dan lain sebagainya? Berarti proses penyidikan ini berkesinambungan ya, masih berkelanjutan, tidak terhenti di sini. Tentu yang pertama juga kami menghimbau kepada masyarakat yang menjadi korban, khususnya di Advent Truth, ini bisa melaporkan dari 257 juta ini ada tentu beberapa transaksi yang sudah kami capture, screenshot, nah ini akan menjadi modal kami untuk mendalami. Yang kedua, juga kepada korban-korban lain dengan melalui akun-akun lain kami juga Polda Metro Jaya menerima laporan apabila memang menjadi bagian daripada korban. Tentunya dengan polda-polda lain juga ada yang melapor, di Barreskrim juga ada yang melapor. Ini tentu menjadi konsisten dan komitmen dari Polda Metro Jaya khususnya untuk bagaimana menindaklanjuti setiap apa yang menjadi keresahan masyarakat dan tentunya membuat bagaimana masyarakat nyaman dan aman. Begitu Mbak Ratib. Baik, Pak Kabid, saya balik lagi ke soal pelaku yang sudah ditangkap. Kalau dari penjelasan Pak Kabid kan, pelaku ini sampai membeli akun Twitter gitu, sengaja membuka pelayanan just tip itu. Artinya kan dari awal memang sudah niat menipu ya. Apakah si pelaku-pelaku ini pernah melakukan hal yang sama di konser-konser berikut sebelumnya itu? Dan kedua, apakah ini juga bagian dari jejaring atau secara individu? Ya, yang pertama terkait kesiapan pelaku dengan membeli akun-akun ini tentunya
ini masih dalam proses pendalaman di Subdit Siber Krimsus Polda Metro Jaya. Kemudian terkait dengan individual, ini kan baru proses awal, begitu cepatnya Polda Metro Jaya mengungkap, kemudian ini masih kesinambungan, kita masih dalami. Apakah ini untuk pengakuan kan nilai tersangka, pengakuannya secara verbal ini kan nilainya rendah ya, tentu secara scientific crime investigation, dalam hal ini Direktorat Siber, dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit Siber akan mendalami bagaimana terkait dengan akun-akun lainnya atau jaringan lainnya. Ini masih proses pendalaman, Mas Bayu.